Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina C.S. Verina dengan akhiran NIM 11. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang analisis pengendalian kualitas menggunakan metode statistical quality control dan failure mode and effect analysis pada perusahaan roti Charmel. Yang pertama, di sini saya akan membahas bagian pendahuluan. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu kualitas produk merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan keberlangsungan perusahaan. Pada saat observasi di perusahaan roti Charmel masih ditemukan beberapa produk cacat seperti gosong, bentuk tidak seragam, dan topping yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses produksi yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dan prioritas perbaikannya. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan menggunakan metode statistical quality control untuk mengidentifikasi jenis kecacatan produk dan metode FMEA untuk menentukan prioritas penyebab kecacatan pada produksi di perusahaan roti Charmel. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, apa saja jenis dan penyebab cacat pada produk roti di perusahaan roti Charmel, apa saja jenis dan penyebab cacat yang memiliki tingkat risiko tertinggi pada proses produksi roti di perusahaan roti Charmel. Yang ketiga, bagaimana strategi usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengendalikan kualitas produk pada proses produksi di perusahaan roti Charmel. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian dari penelitian kali ini yang disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis dan penyebab cacat pada produk roti di perusahaan roti Charmel. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan penyebab cacat yang memiliki tingkat risiko tertinggi pada proses produksi roti di perusahaan roti Charmel. Dan yang ketiga, memberikan usulan strategi perbaikan untuk mengendalikan kualitas produk pada proses produksi roti di perusahaan roti Charmel. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis kecacatan, penyebab kecacatan, serta usulan perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam penerapan metode SQC dan FMEA pada permasalahan nyata di industri. Sedangkan bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengendalian kualitas. Adapun batas dalam penelitian adalah penelitiannya hanya berfokus pada kecacatan fisik produk roti selama proses produksi. Lalu, data yang digunakan berupa data produksi dan data produk cacat selama periode penelitian. Selain itu, penelitian ini tidak membahas aspek biaya, pemasaran, maupun kepuasan konsumen. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bagian bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, yaitu pengertian kualitas, pengendalian kualitas, statistical quality control, alat bantu yang digunakan dalam metode statistical quality control, dan FMEA. Menurut Albiansyah dan Zahri 2022, kualitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu, menurut Damayanti DKK 2022, pengendalian kualitas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Penerapan pengendalian kualitas secara konsisten dapat membantu perusahaan mengarahkan proses kerja agar tetap sesuai standar
sehingga target mutu dapat tercapai secara optimal. Sedangkan SQC didefinisikan oleh Wahid dan Yuanita 2026, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk membantu memantau dan menganalisis kualitas produk menggunakan pendekatan statistik. Dalam penelitian ini, alat bantu SQC yang digunakan adalah Cheat-Sheet, digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan data produksi maupun jenis kecacatan produk secara sistematis. Yang kedua, histogram digunakan untuk melihat frekuensi kecacatan. Peta kendali P digunakan untuk mengetahui kestabilan proses produksi, dan fishbone diagram digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kecacatan produk. Adapun di sini dilampirkan rumus untuk perhitungan peta kendali P yang mencakup indikator menghitung persentase cacat, menghitung garis tengah, menghitung batas kendali atas, dan menghitung batas kendali bawah. Selanjutnya, pada landasan teori terdapat pengertian FMEA yang didefinisikan oleh Dewi dan Yuamita. FMEA merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan yang terjadi pada proses produksi serta menentukan tingkat risiko dari setiap penyebab kegagalan. Penelitian dalam metode FMEA didefinisikan oleh Stamatis 2003 didasarkan pada 3 indikator, yaitu severity, occurrence, dan detection. Ketiga indikator tersebut kemudian digunakan untuk menghitung nilai RPN dengan cara mengalihkan severity, occurrence, dan detection. Setelah diperoleh prioritas risiko, selanjutnya dibuat usulan perbaikan. Adapun definisi 5W1H menurut Nabila dan Somadi yaitu digunakan untuk membantu menganalisis penyebab masalah kualitas melalui beberapa pertanyaan dasar seperti what, why, where, when, who, dan how. Pada bagian ini ditampilkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa metode SQC mampu mengidentifikasi jenis kecacatan yang dominan, sedangkan metode FMEA mampu menentukan prioritas risiko yang perlu segera diperbaiki. Penelitian terdahulu menjadi dasar dalam pemilihan metode yang digunakan pada penelitian ini. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yang telah saya lampirkan yaitu terletak pada objek penelitian yang digunakan, yaitu perusahaan roti Charmel, serta penggunaan metode SQC, FMEA, dan 5W1H untuk menghasilkan usulan perbaikan yang lebih lengkap. Selanjutnya terdapat bagian metodologi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di perusahaan roti Charmel yang berlokasi di Jalan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu mulai bulan Agustus 2026 sampai dengan November 2026. Terdapat beberapa tahapan penelitian pada penelitian kali ini, yaitu tahap pertama, tahap persiapan yang meliputi studi pendahuluan, identifikasi masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan, dan penentuan batasan penelitian. Tahap kedua adalah pengumpulan data, yaitu berupa data primer melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari data produksi serta data produk cacat perusahaan. Tahap ketiga adalah pengolahan data menggunakan metode SQC dan FMEA untuk mengidentifikasi kecacatan produk dan menentukan prioritas risiko kegagalan. Tahap keempat adalah analisis dan pembahasan mengenai jenis cacat, penyebab cacat, dan prioritas risiko kegagalan. Yang terakhir yaitu tahap penutup untuk menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Pada slide ini ditampilkan diagram alir penelitian. Diagram alir tersebut menunjukkan urutan pelaksanaan mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data menggunakan metode SQC dan FMEA,
serta penyusunan usulan perbaikan menggunakan metode 5W+1H. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan saran. Pada slide ini ditampilkan jadwal kegiatan penelitian. Jadwal tersebut menunjukkan rencana pelaksanaan setiap tahapan penelitian mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil, hingga penyusunan laporan penelitian selama periode Agustus sampai November 2026. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan roti Carmel dalam upaya meningkatkan pengendalian kualitas produk. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.